方之舞，99变。Hai guys, kembali lagi bersama BTBX Movies. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Soul Land. Di episode kemarin situasi panas telah memuncak. Hal itu memastikan bahwa pertarungan besar-besaran akan terjadi di kubu Tangsan melawan Xie Qinghe. Akademi Shrek yang telah diserbu oleh pasukan Xie Qinghe pun menandakan bahwa Xie Qinghe terang-terangan mengumumkan peperangan terhadap kubu Tangsan. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Dan terima kasih. Pertarungan Tangsan melawan Xie Qinghe sudah tak terelakkan. Terlihat Tangsan bersama dua rekannya sedang sibuk dikepung oleh pasukan Xie Qinghe beserta tuolo ular dan tuolo ikan buntal. Setelah itu tuolo ikan buntal pun mengeluarkan teknik rohnya. Ia menyerap semua benda di sekelilingnya. Dugubo pun mencoba untuk melawannya, tetapi ia tetap tersedot dan masuk ke dalam. Di dalam ia pun berusaha melawan meski ia terpojok. Lantas Tangsan yang mengetahui hal itu pun mencoba untuk membantunya. Dengan teknik roh ikan buntal yang menyedot racun, ia pun mengeluarkan semua racun bersama Dugubo hingga tuolo ikan buntal pun tak kuasa menelannya. Ia pun akhirnya berhasil menyelamatkan rekannya. Kakek Yang pun melawan tuolo ular dengan tangguh. Xie Qinghe pun terkejut melihatnya, meskipun ia hanyalah seorang spirit dolo. Hal yang mengejutkan pun kembali terjadi. Tangsan mengeluarkan domain ganda yang efeknya adalah menguatkan rekan setim dan melemahkan musuhnya. Xie Qinghe pun kembali terkejut dengan Tangsan. Pertarungan melawan dua tuolo ini pun berakhir seri. Lantas Xie Qinghe pun menawarkan Tangsan untuk menjadi bawahannya. Ia menjanjikan uang jabatan serta puluhan ribu pasukan yang akan setia padanya. Tetapi Tangsan dengan tegas menolak bahwa istana Wuquan selamanya adalah musuhnya. Setelah itu Xie Qinghe pun terlihat serius. Ia lalu menunjukkan kekuatannya kepada Tangsan. Semua orang pun dibuat terkejut dengan kekuatan dari Xie Qinghe. Selanjutnya dia mengeluarkan domain bawaannya, yaitu domain malaikat. Karena hal itu Tangsan pun merasakan efeknya. Kekuatan rohnya perlahan dihisap.
Meskipun domain bawaan Xie Qinghe sangat hebat, ia tetap tak gentar. Tang San lalu mengeluarkan tombak birunya untuk bertahan. Seketika itu Xie Qinghe langsung menyerang. Tetapi karena Xie Qinghe sangat kuat, tombak biru Tang San pun perlahan hancur. Untunglah dengan teknik Tang San, ia berhasil menghindar dari serangan telak Xie Qinghe. Lantas Tang San pun kembali terpojok oleh serangannya, hingga ia harus terpukul dan terpental berkali-kali. Lantas Tang San pun mengeluarkan palu andalannya, hingga itu menyebabkan domain malaikat Xie Qinghe terganggu. Lantas dengan usaha keras Tang San, ia berhasil menghancurkan domain pelindung milik Xie Qinghe dan membuatnya terluka. Tetapi karena hal itu, Tang San telah menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Dan sesaat setelah domain itu hancur, pecahan itu masuk ke tubuh Tang San yang membuatnya tak bisa bergerak. Xie Qinghe pun sangat terkejut dengan perkembangan Tang San yang sangat pesat. Tetapi di tengah-tengah pertempuran itu, Tulo ikan buntal berusaha mencari kesempatan untuk membunuh Tang San. Namun, tak disangka Xie Qinghe menyelamatkannya. Ia hanya ingin Tang San mati di tangannya tanpa bantuan orang lain. Sesaat sebelum Xie Qinghe mengeksekusi, Tang San pun kembali mengulur waktu dengan menanyakan identitas asli Xie Qinghe. Dengan percaya diri, ia berubah ke wujud aslinya yang merupakan seorang wanita yang bernama Xian Ronsui. Kini nasib Tang San telah di ujung tanduk dengan pedang malaikat yang siap menghempas tubuhnya. Namun sesaat sebelum pedang itu menyentuhnya, Xiao Wu pun datang membantunya. Dengan percaya diri ia berusaha melindungi Tang San dari serangan pedang itu. Lantas mereka berdua pun terpental akibat serangan itu. Tetapi untungnya Xiao Wu baik-baik saja. Ia berhasil bertahan karena flexible armor miliknya. Tetapi karena Xiao Wu menggunakan tubuh sementaranya ini, mungkin ia kedepannya harus kembali ke wujud kelincinya lagi. Xiao Wu pun berhasil memojokkan musuhnya. Setelah itu bala bantuan ternyata telah datang. Formasi segitiga emas kembali dilancarkan. Guru Tase dan rekan lainnya datang membantu Tang San. Karena hal ini Tang San pun dapat masuk ke istana untuk bertemu sang raja. Nah, bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Kita akan saksikan di video selanjutnya. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa.